Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang ketenagakerjaan. Siapa yang masih ingat apa itu ketenagakerjaan? Ya Bu, Ya, silakan Mas Dian. ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang sebelum masa kerja, selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Ya, benar sekali ya. Berarti akidah ini masih ingat apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa ketenagakerjaan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik saat bekerja, sesudah bekerja maupun sebelum bekerja. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang pengangguran. Kita akan membahas tentang pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan penyebab pengangguran. Nah, sebelumnya di sini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengerti apa itu pengertian pengangguran, lalu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pengangguran, dan siswa dapat menjelaskan penyebab pengangguran. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu apa itu pengangguran? Saya Bu. Ya, kita silakan. Ya, jadi pengangguran adalah tenaga kerja yang sedang tidak bekerja. Ya, benar Diva. Selain Diva, apa ada lagi jawaban? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi pengangguran atau PHK adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, yang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, benar sekali ya yang sudah disampaikan oleh Diva dan Nirma. Jadi pengangguran itu intinya adalah sekelompok tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan. Lalu mengapa pengangguran itu bisa menyebabkan masalah ekonomi? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Devi silakan. Itu karena dengan adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat itu akan berkurang juga Bu. Ya, benar ya. Jadi ketika banyak yang menganggur, maka produktivitas dan pendapatan masyarakat itu akan berkurang. Maka hal ini bisa menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Nah, selain menyebabkan masalah dalam perekonomian, pengangguran juga bisa berdampak negatif pada orang yang menganggur itu dan juga pada lingkungan sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Karena pengangguran ini bisa menyebabkan berkurangnya produktivitas diri, bisa menyebabkan hilangnya keterampilan bekerja. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dan juga jenis pengangguran berdasarkan lama kerjanya. Sebelumnya ada yang tahu jenis pengangguran berdasarkan penyebab itu apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Ada pengangguran fungsional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan juga pengangguran musiman. Ya, benar ya yang dikatakan Irma. Jadi yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena pencari kerja itu kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai. Contohnya seseorang yang resign dari pekerjaan sebelumnya dan berniat atau belum menemukan pekerjaan yang sesuai, ingin mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini terjadi karena naik turunnya perekonomian dalam sebuah negara. Jika perekonomiannya menurun, maka kesempatan bekerja, maka lowongan pekerjaan itu juga akan semakin sedikit. Contohnya saat terjadinya PHK
selanjutnya yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena adanya perubahan sektor perekonomian dalam sebuah negara. Contohnya, dalam sebuah negara agraris, tiba-tiba sektor perekonomiannya dirubah menjadi negara industri. Nah, hal ini akan menciptakan sebuah kesenjangan antara kemampuan pekerja dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kalau negara industri itu kan angkatan kerjanya itu harus mampu menguasai teknologi seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini disebabkan karena adanya permintaan pekerja hanya pada waktu atau musim tertentu saja. Yang selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan lama jam kerja. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa saja pengangguran yang disebabkan oleh lama jam kerja ini? Ya, saya silakan. Ada pengangguran terbuka, pengangguran setengah pengangguran, pengangguran terselubung. Ya, benar ya. Jadi ada 3, pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka ini terdiri dari mereka yang sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak bekerja tetapi tidak mencari pekerjaan. Nah, lalu yang kedua, pengangguran setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini terdiri dari orang-orang yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dan yang terakhir yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini pekerja yang tidak bekerja dengan optimal atau produktivitas pekerja itu rendah. Nah, hal ini disebabkan karena kemampuan pekerja itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya penyebab pengangguran ini? Nah, penyebab pengangguran itu ada 4. Yang pertama, tidak seimbangnya antara kemampuan pekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu tidak imbangnya antara pertumbuhan pencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan. Nah, saat ini kan banyak ya di sekitar kita ini yang lulusan SMA, lulusan SMK, bahkan lulusan kuliah itu menganggur. Nah, ini karena tidak imbangnya antara antara mencari pekerja ini dengan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu adanya PHK. Jadi yang sudah bekerja itu di PHK karena beberapa faktor dari perusahaan mungkin. Nah, itu juga bisa menyebabkan pengangguran. Lalu yang terakhir yaitu tingginya harapan pencari pekerjaan. Jadi biasanya yang lulusan kuliah ini, oh aku ingin bekerja jadi ini, aku ingin bekerja jadi itu, tapi tidak ada lapangan pekerjaan yang diinginkan seperti itu. Lalu dari penjelasan saya tadi apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran? Ya, sebelum saya menjawab, apa ada yang tahu dari pertanyaan ketiga tadi? Saya Bu. Ya, silakan Devi. Jawabannya yaitu menambah lapangan pekerjaan dan mengadakan pelatihan tenaga kerja. Ya, benar ya yang dijawab oleh Devi tadi. Selain dari yang dijawab oleh Devi tadi, mengatasi pengangguran itu juga bisa dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan lapangan pekerjaan yang ada dengan kemampuan pencari pekerja. Nah, selain itu juga bisa dengan mendirikan industri yang bersifat padat karya dan juga bisa dengan memberikan intensif pajak penghasilan kepada para pekerja yang terkena PHK. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan selain Akidah?
pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama pengangguran friksional, kemudian pengangguran siklikal, lalu pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Diva. Jadi pengangguran berdasarkan penyebabnya itu ada 4. Pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Sekarang contoh dari pengangguran musiman itu seperti apa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Sari. Contohnya seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau karena tidak menggarap sawah. Ya, benar ya. Berarti kalian ini sudah memperhatikan, sudah paham dari penjelasan saya tadi. Baik, saya beri kesempatan terakhir. Apa ada yang ditanyakan? Baik, jika begitu ini saya punya 3 soal ya. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah habis. Saya kasih terlebih dahulu ya. Baik, dari hasil evaluasi hari ini, ternyata nilai kalian sudah tinggi-tinggi, sudah bagus-bagus. Artinya kalian memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini dibuktikan karena nilai kalian di atas KKM semua. Wah, beri tepuk tangan ya untuk kita semua. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang inflasi dan indeks harga. Silahkan dipelajari, dibaca buku paketnya, dan dipahami. Siapkan pertanyaan untuk minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Jaga kesehatan.